Mau ngonten, live streaming, mau cover lagu, mau karaokean, udah nggak perlu pakai alat yang mahal-mahal. Cukup pakai sound card VA8 Plus saja, harga murah, kualitasnya nggak murahan. Sekarang, BH Korslet, kalau untuk live streaming, karaokean, cover lagu, cukup pakai VA8 Plus yang dari TAF Studio, kualitasnya bagus, nggak kalah dengan sound card mahal, bisa dihubungkan ke media apa aja. Seperti speaker aktif, mixer ampli, laptop, gitar, handphone, dan lain-lain. Ingat ya, berkualitas itu nggak harus bikin dompet terkuras. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 250. Keira membuka matanya karena terkejut dan melihat wajah Kira yang sangat pucat karena kesakitan. Keduanya tidak dapat berbicara di dalam air. Meski begitu, ada ekspresi tegas di wajah Kira yang rapuh. Baru pada saat inilah Keira akhirnya menyadari Kira telah berenang lebih awal untuk mengatur napas. Setelah meraihnya, Kira terus berenang ke atas. Namun Kira agak lemah. Setelah berenang beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mencapai permukaan saat menyeret Keira bersamanya. Melihat ini, Keira tersenyum padanya. Saudara kandungnya telah kembali padanya, dan itu sudah cukup. Dia berusaha melambaikan tangannya di dalam air, memberi isyarat kepada Kira. "Jangan selamatkan aku, pergilah." Namun, Kira menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke atas dengan tangannya yang cacat. "Jika kita pergi, kita harus pergi bersama." Mata Keira sedikit memerah. Dia ingin memberi isyarat lain, tetapi dia sudah kehabisan tenaga untuk membantu mereka berdua keluar dari kapal, jadi dia hanya bisa menyaksikan Kira dengan keras kepala menarik tangannya, sedikit demi sedikit, ke permukaan air. Memercikkan, kedua kepala mereka muncul. Keira terengah-engah, tetapi dia merasa berat, seolah-olah dia masih tenggelam. Dia seringkali kehilangan kesadaran. Yang dapat dilihatnya hanyalah air, tak berbatas dan tak berujung, dan dia tidak dapat melihat pantai dimanapun saat dia terombang-ambing di dalam air. Dia berhasil mengetahui bahwa ini pasti laut dekat Oceanion, hanya saja mereka sudah sangat, sangat jauh. Dalam kebingungannya, dia melihat Kira menariknya dengan mantap ke samping. Kelemahan yang disebabkan oleh anemia, disertai perasaan sangat lelah, membuat semua yang ada di hadapan Keira menjadi gelap, seolah-olah pandangannya kabur. Kedengarannya seperti ada air di telinganya juga, dan tidak ada apapun selain suara dengungan. "Keira, bagaimana keadaanmu? Tetaplah tenang, jangan biarkan apapun terjadi padamu." Suara Kira samar-samar terdengar masuk dan keluar dari telinganya. "Keira, jangan mati, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak datang menemuimu, aku yang telah membawa orang-orang itu." Kira terisak-isak, napasnya yang berat berada tepat di samping telinga Keira. "Kamu tidak boleh mati. Aku tidak bisa membiarkanmu mati." Keira bisa merasakan kekuatan Kira mulai melemah. Saat ia tenggelam lagi ke dalam air dan didorong oleh Kira, Keira mendengar suaranya. "Keira, lihat, ada papan kayu di sana. Kita mungkin bisa diselamatkan." Keira tidak dapat melihat papan itu dengan jelas. Penglihatannya semakin gelap. Sisa akal sehat terakhir membuat kesadarannya tetap jernih. Dia merasakan dirinya didorong ke papan kayu di dalam air oleh Kira, berulang kali. Dia ingin memberitahu Kira agar tidak khawatir lagi, dan menyuruh Kira memanjat sendiri, karena dia merasa Kira sudah tidak punya tenaga lagi. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulutnya. Dia ingin mendorong Kira, tetapi bahkan tidak bisa mengumpulkan tenaga untuk mengangkat jari-jarinya. Kira tidak pernah menyerah. Berkali-kali dia mendorongnya ke papan kayu, yang terus-menerus terlepas dari bawahnya. Tanpa mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, Keira hanya merasa seolah-olah sudah 1 abad, namun juga terasa seperti hanya beberapa detik saja berlalu. Akhirnya, Kira berhasil membawanya ke papan kayu, yang mengapung di permukaan air. Sambil menoleh ke samping, dia bisa melihat kegembiraan di wajah Kira. Dia ingin mengulurkan tangan untuk menarik Kira juga, tetapi dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dengan napas lega, Kira tampak melepaskannya, tetapi dia tidak lagi punya kekuatan untuk memanjat papan kayu itu sendiri. Sekilas kesedihan terpancar di matanya. "Jaga baik-baik Emi kecil." Hanya meninggalkan kata-kata ini, Kira tiba-tiba tenggelam. Keira ingin menyelamatkannya,
tetapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Saudari, dia melihat dengan tak berdaya saat Kira tenggelam di bawah permukaan air. Di dalam hatinya, dia berjuang, mengamuk, ingin melakukan sesuatu, tetapi yang dia lihat hanyalah kegelapan yang luas. Setetes air mata mengalir di pipinya. Mengambang di permukaan air, tidak mampu mengisi kembali kadar zat besinya tepat waktu, dia akan disambut dengan keterkejutan dan kematian. Mata Keira terbuka lebar. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengambang di atas air, tetapi sekarang dia mendapati dirinya terbaring di atas sebuah tempat tidur yang empuk dan besar. Rasanya hanya sekejap mata yang berlalu antara saat itu dan sekarang. Hanya saja, Keira mengerutkan kening sambil melihat sekeliling ruangan. Kamar itu bernuansa pedesaan, dengan spray yang dipenuhi bunga-bunga kecil yang berserakan, dan ruangan itu terang. Namun, ketika dia menoleh, dia melihat seorang gadis kecil berbaring di sebelahnya. Gadis itu tampaknya merasakan sesuatu dan perlahan membuka matanya. Melihat Keira, si kecil pun menangis. Ibu sudah bangun. Ibu tidak mati. Ibu tidak meninggalkan Emi. Keira sangat terkejut, bukankah ini anak perempuan Kira? Masih dalam keadaan tertegun, si kecil sudah keluar dari tempat tidur dan, tanpa alas kaki, berlari ke ruang tamu. Setelah beberapa saat, dia kembali, berlari-lari kecil sambil memegang segelas air di tangan, yang dia tawarkan kepada Keira. Ibu, minumlah air putih ini. Kalau ibu minum air, apakah itu artinya ibu tidak akan meninggalkan Emi? Suara anak itu sangat membebani hati Keira. Dia menggerakkan jari-jarinya dan merasa kekuatannya telah pulih, dia perlahan-lahan duduk, mengamati sekelilingnya. Apakah ini, rumah Kira? Apakah dia disangka Kira? Dia bertanya, Emi, sudah berapa lama aku tertidur? Emi kecil menjawab, Ibu sudah tertidur selama 2 hari. Ibu ditemukan di kolam renang. Ibu hampir meninggal. Seorang paman yang baik hati membawa ibu ke rumah sakit. Ayah berkata ibu tidak akan meninggal. Dia membawa ibu pulang. Keira mengerutkan kening. Di kolam renang, paman melihat ke tangannya dan memperhatikan tanda suntikan infus. Setelah menggerakkan tubuhnya, dia merasakan kekuatan kembali, yang menandakan seseorang memang telah mengisi kembali zat besinya tepat waktu. Tiba-tiba, Keira teringat bahwa setelah didorong ke papan oleh Kira, dia sepertinya melihat sebuah perahu mendekat. Karena dia diselamatkan, maka pasti Kira juga diselamatkan, kan? Dia melihat sekeliling, mencoba mencari teleponnya untuk menelepon Oceanion. Sebelum dia dapat menemukan teleponnya, pintu didorong terbuka, dan seorang pria berusia pertengahan 20-an melangkah masuk. Dia memiliki penampilan agak feminin dan menatap Keira dengan mata penuh ejekan dan penghinaan. Emi bersembunyi di belakang Keira dan berbisik lembut, Ayah. Pria ini adalah suami Kira. Segera dan, hei, Keira menyadari hal ini, dia melihat lelaki itu mencibir sambil melirik Emi, dia berkata tepat pada waktunya. Bersiaplah, kita akan meninggalkan Ronit. Emi lalu berkata, Ibu sedang sakit. Paman bilang dia butuh istirahat yang cukup. Ayah, bolehkah kita tidak membiarkan ibu keluar? Pria itu mengejek, dia belum mati, kan? Kemudian, sambil melihat keluar, dia memanggil, Bu, kemarilah dan bantu dia mengemasi pakaian. Mengikuti kata-katanya, seorang wanita parubaya masuk sambil menggerutu, sungguh malang nasibku. Mengapa aku harus berkemas untuknya? Tidak bisakah dia melakukannya sendiri? Ini adalah ibu mertua Kira. Dia menoleh langsung ke arah pria itu. Howard, kau terlalu memanjakannya. Pria bernama Howard itu tertawa. Bu, kita sedang terburu-buru, kan? Jangan tunda keberangkatan kita. Ibu Howard mengerutkan kening. Kita harus kemana secepat ini? Howard tersenyum. Saya baru saja mendengar sesuatu. Dikatakan bahwa kepala keluarga Horton di Oceanion, istri Lewis Horton, telah meninggal. Kita akan menghadiri pemakamannya. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk bertemu dengan beberapa orang yang berpengaruh. Mendengar ini, pupil mata Keira mengerut tajam. Dia menatap Howard dengan tak percaya, dan bertanya tanpa sadar. Siapa yang kau bilang meninggal? Bab 251. Apakah itu Kira? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak seperti itu. Saudariku, dia tidak mungkin sudah meninggal. Keira menatap lurus ke arah Howard, suaranya bergetar. Nyonya Lewis Horton meninggal. Howard meliriknya dan mencibir. Kenapa kau begitu marah?
Sepertinya kau kenal Nyonya Horton. Ibu Howard langsung bertanya, keluarga Horton. Keluarga bergengsi nomor 1 di Oceanion. Bukankah mereka bilang istri kepala keluarganya masih sangat muda? Bagaimana mungkin dia meninggal begitu saja? Howard langsung berkata, saya dengar dia diculik, dibuang ke laut, dan ditenggelamkan hidup-hidup. Saya juga dengar saat jasadnya ditemukan, sudah membengkak. Sepertinya sudah berada di dalam air selama 20 jam penuh. Sayang sekali, akhirnya menikah dengan keluarga kaya tapi umurnya pendek. Howard, bisakah keluarga kita menghadiri pemakaman seperti ini? Kita tidak begitu mengenal keluarga Horton, bukan? Howard langsung berkata, Bu, Ibu konyol sekali. Tidak ada alasan untuk menolak tamu di pemakaman. Kudengar Nyonya Horton berasal dari keluarga biasa, jadi saat itu, kita tinggal bilang saja kira teman sekelasnya, dan kita datang untuk menyampaikan belasungkawa setelah mendengar berita itu. Bukankah kita bisa masuk saat itu? Ibu Howard langsung bersemangat. Aku penasaran kenapa kamu ngotot membawa si pembawa kutukan ini, jadi itu alasannya. Tapi kenapa bilang kira teman sekelasnya? Bukankah lebih mudah kalau bilang kamu teman sekelasnya supaya lebih dekat? Kira dan Nyonya Horton seumuran. Aku 3 tahun lebih tua dari mereka. Setelah mengatakan itu, Howard menatap Keira. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah. Dia meraih pergelangan tangan Keira. Keira mengerutkan kening dan menghindar, jangan sentuh aku. Howard mencibir, Keira, kau istriku, dan apakah kau tidak akan membiarkanku menyentuhmu? Keira menatapnya tajam, aku bukan Keira. Howard segera mulai mengamatinya, tetapi setelah melihatnya sebentar, dia mencibir, Keira, trik apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Kalau kamu bukan Keira, lalu kamu siapa? Bangun. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju lagi, menjambak rambut Keira, dan menjambaknya dengan kuat. Keira tanpa sadar mencoba membalas, mencengkeram pergelangan tangan pria itu dan melemparkannya ke bahunya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia belum mendapatkan kembali kekuatannya, tangannya tidak dapat mengerahkan tenaga apapun. Dia ditarik turun dari tempat tidur oleh Howard dan langsung jatuh ke lantai. Ibu, Amy langsung berlari menghampiri. Ia berdiri di depannya, mengulurkan tangannya ke arah Howard, dan berteriak, ayah orang jahat. Jangan berani-berani menyentuh ibu. Howard mencibir tetapi mengabaikannya dan berkata kepada wanita paruh baya itu, Bu, cepatlah dan bantu dia bersiap-siap. Aku akan menyalakan mobil. Ibu Howard mengumpat sambil membuka lemari pakaian, dengan ceroboh mengambil beberapa pakaian dan melemparkannya ke tempat tidur. Di tempat lain, memiliki menantu perempuan berarti berkah, tetapi Howard menikahimu. Sungguh malang, aku harus melayanimu, si pembawa sial ini, dan si pecundang kecil itu juga. Keira menangkap kata-kata itu dengan saksama, tetapi jari-jarinya dipegang oleh tangan kecil yang lembut, dia mendongak untuk menatap mata Amy, Bu, sakit ya? Aku akan meniupnya dan tidak akan sakit. Si kecil menggembungkan pipinya dan meniup kepalanya. Gerakan ini membuat Keira sedih. Dia bergegas berdiri. Pada saat ini, Ibu Howard datang, bermaksud membuka sisi lain lemari, tetapi mendapati Amy agak menghalangi. Dia langsung menendang pantat Amy. Minggir, dasar kau anak kecil yang tidak berguna. Kau tidak lihat aku sedang berusaha mengambil baju. Amy tersandung dan jatuh ke tanah. Keira segera membantu anak itu berdiri, tetapi melihat memar terbentuk di lengannya. Mata anak kecil itu berkaca-kaca, tetapi dia tidak berani membiarkannya jatuh. Keira langsung melotot ke arah Ibu Howard. Ibu Howard mencibir, apa yang kamu lihat? Siapa yang tidak pernah jatuh saat masih kecil? Setelah meninggalkan komentar itu, dia lalu menoleh ke Amy. Menangis, menangis, menangis. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Jika kau berani menangis lagi, kau akan lihat bagaimana aku menghajarmu. Kata-kata itu membuat Amy ketakutan hingga terisak-isak, sambil tergagap, Amy tidak akan menangis, tidak akan menangis. Lalu sosok mungil itu bergetar pelan, matanya membelalak, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Keira mengikuti tatapannya dan menyadari bahwa seorang anak berusia 2 tahun belum bisa mengendalikan kandung kemihnya, celananya perlahan menjadi basah dan membasahi lantai di bawahnya. Keira tidak pernah peduli dengan anak-anak sebelumnya, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu yang menenangkan, suara Ibu Howard yang meraung terdengar. Siapa yang membiarkanmu mengompol? Dasar sampah tidak berguna, betapa tidak tahu malunya kamu. Berhenti menangis.
Wajah Amy berkedut saat air mata besar mengalir turun. Ibu Howard langsung mengulurkan tangannya untuk menamparnya. Telan air matamu. Siapa yang membiarkanmu menangis? Apakah kamu merasa dirugikan? Apa yang membuatmu sedih? Si brengsek ini sudah terbaring di tempat tidur selama 2 hari ini, dan akulah yang mengurusmu. Bahkan seekor anjing pun tahu untuk tidak buang air kecil di dalam rumah. Bagaimana mungkin kamu lebih buruk dari seekor anjing? Memukul. Keira mencengkeram pergelangan tangannya agar tidak memukul anak itu, dengan perasaan penuh amarah. Amy baru berusia 2 tahun, masih anak-anak yang tidak mengerti apapun. Ibu mertuanya sungguh mengerikan. Matanya gelap dan mengancam, dia menatap ke arah Ibu Howard. Jangan pukul anak itu. Namun, Ibu Howard dengan mudah menepisnya dan berkata dengan marah, Jing, kau pikir kau bisa mengendalikanku? Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu juga. Tatapan Keira menjadi dingin. Kau tidak akan berani. Ibu Howard mencibir. Kenapa aku tidak berani? Kamu menantu perempuanku, jadi kenapa kalau aku memukulmu? Dia tampak kurang ajar dan ceroboh, seolah-olah ini bukan pertama kalinya dia bersikap kasar. Gemetar karena marah, Keira tidak menyangka saudara perempuannya akan ditindas sampai sejauh ini oleh seorang pria kasar dan ibunya. Dia menarik napas dalam-dalam, sudah kubilang, aku bukan Kira. Kalau kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal. Ibu Howard mencibir, Kira, apakah kamu sudah gila? Keluar dengan omong kosong seperti itu, jika kamu bukan Kira, kalau begitu katakan padaku, siapa kamu? Keira hendak menyebutkan namanya ketika pintu didorong terbuka lagi, dan Howard muncul di luar, dengan tidak sabar. Apalagi yang salah sekarang? Ayo, apakah kamu sudah siap berangkat? Cepatlah masuk ke mobil. Hari ini, mereka akan mengirim jenazah untuk dikebumikan. Kalau lebih lambat, kita akan ketinggalan. Ibu Howard mengumpat, bukankah ini semua karena si pembawa sial ini? Dia bilang dia bukan Kira, dan kemudian ada orang yang mengompol lagi. Howard lalu mencibir melihat Keira. Kau tidak mau membantuku, kan? Kira, menurutmu apakah aku tidak bisa menghadapimu? Setelah mengatakan itu, dia menggendong Amy dan segera keluar. Ikuti aku jika kau masih menginginkan putrimu. Keira terkejut. Sambil menyipitkan matanya, dia melotot ke arah Howard dari belakang. Setelah ragu sejenak, dia mengikuti. Karena mereka tidak percaya apa yang dikatakannya, maka dia akan pergi ke keluarga Horton, biarkan Louis memberi ibu dan anak ini pelajaran. Dia akan mengambil kesempatan untuk melihat mayat Nyonya Horton. Keira menolak untuk percaya bahwa saudara perempuannya telah meninggal seperti itu. Bab 252. Keira mengikuti di belakang Howard dan baru menyadari bahwa itu adalah sebuah villa kecil setelah mereka keluar pintu. Ada sebuah mobil van 7 penumpang terparkir di depan villa, bernilai sekitar $10.000 USD. Tanpa pengemudi keluarga, Howard melemparkan Amy ke kursi belakang sebelum mengambil tempatnya di belakang kemudi. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa keluarga Kira termasuk kelas menengah, dengan pendapatan yang stabil, tetapi tidak banyak. Mereka memiliki gaya hidup yang sedikit di atas rata-rata. Namun mereka bukan berasal dari keluarga kaya. Saat dia merenung, dia melihat Ibu Howard menyusul. Dia meletakkan barang bawaannya di belakang dan duduk di kursi penumpang. Howard menatap Keira dengan tidak sabar. Mengapa kamu belum masuk mobil? Keira menunduk pelan, masuk ke dalam mobil, dan duduk di belakang, memeluk Amy yang ketakutan dan gemetar. Dia mengobrak-abrik kopernya untuk mencari celana panjang bersih, membantu Amy mengganti celananya, memakaikannya popok, dan kemudian mendudukkan Amy di kursi pengaman di sebelahnya. Amy terisak-isak, tidak berani bersuara. Keira meraba-raba sakunya dan mengeluarkan telepon seluler. Dia menyalakan layar dan melihat foto Kira dan Amy bersama. Ini adalah ponsel Kira. Keira berhenti sebentar, akhirnya memiliki waktu untuk memilah-milah peristiwa yang telah terjadi. Setelah mengobrol dengan Kira di ruang pribadi restoran, dia tertidur karena aroma aneh, dan ketika dia bangun, dia dan Kira berada di kapal yang tenggelam. Saat itu, barang bawaan dia dan Kira sepertinya tidak ada di kapal. Setelah itu, mereka berdua berjuang mati-matian, melarikan diri, dan akhirnya, ketika Kira mendorongnya ke sebuah papan, dapat dipastikan bahwa ia tidak membawa telepon genggam. Kemudian, Kira tenggelam ke kedalaman, sebuah kapal besar datang, dan setelah Keira diselamatkan, dia pingsan total. Ketika dia terbangun lagi, dia telah menjadi Kira.
Ponsel saudara perempuannya ada di sakunya. Amy menyebutkan dokter yang telah memberikan zat besi kepada Keira agar dia tidak meninggal karena anemia defisiensi besi. Dia juga mengatakan bahwa Keira pingsan di kolam renang. Semua ini sungguh aneh. Saat itu, Kira berkata, itu mereka. Pasti mereka yang menemukan kita. Mereka ingin membunuh kita. Dia juga berkata, aku sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Hidupku sangat menyedihkan. Kenapa mereka tidak membiarkanku pergi? Tidak, tidak, mereka ingin membunuhmu, Keira. Itu kamu, akulah yang mendatangimu, yang membawa mereka ke sini, akulah yang mengungkapmu. Keira mengerutkan kening. Jadi, mereka yang disebutkan Kira yang ingin membunuhnya. Namun, entah mengapa, mereka mengira dia adalah Kira dan menyelamatkan nyawanya. Tidak, itu tidak benar. Jika memang begitu, setelah mengalahkan mereka, mereka bisa saja mengikatnya di kapal yang tenggelam. Tidak perlu membawa Kira juga. Terlebih lagi, dia dan Kira memiliki ciri yang sangat khas di wajah mereka, yaitu tahi lalat di sudut mata mereka. Orang yang cermat dapat mengetahui bahwa mereka bukan orang yang sama. Jadi, siapa yang berada di balik layar? Siapa yang ingin membunuh mereka? Dan siapa yang menyelamatkan mereka? Bagaimana tepatnya dia berakhir di rumah Kira? Semua itu bagai benang kusut yang membuat pikiran Keira tak karuan, tak mampu berpikir jernih. Menarik napas dalam-dalam dan menatap ponsel di tangannya. Teringat kata sandi awal Kira saat Kira berkata, ini ulang tahun Amy. Keira langsung menoleh ke Amy. Amy, kapan ulang tahunmu? Amy berkata, Bu, sekarang tanggal 26 Juni. Keira segera mengetik 0626 di layar kunci, dan benar saja, dia berhasil membuka kunci ponselnya. Dia membuka pesan teks Kira hanya untuk menemukan kotak masuk kosong, bahkan tidak ada satupun pesan spam. Tapi saudara perempuannya jelas telah bertukar pesan dengannya. Jadi, saudara perempuannya akan menghapus setiap pesan setelah mengirim satu pesan. Keira kemudian membuka WhatsApp saudara perempuannya, tetapi selain beberapa obrolan kehidupan sehari-hari, tidak ada petunjuk apapun. Keira melempar teleponnya ke samping, kecewa. Howard sedang mengemudi dan tidak menyadari tindakannya. Namun, Ibu Howard duduk di kursi penumpang depan, menatapnya melalui kaca spion, dan setelah melihat ini, dia mencibir. Perusahaan ini adalah milikmu, dan Howard membantumu menghasilkan uang. Mengapa kamu tampak enggan? Mengapa begitu sulit bagimu untuk melakukan sesuatu ketika diminta? Howard mendengus. Kira tidak suka bersosialisasi. Dia merasa hal itu di bawah kemampuannya. Di bawahnya, bertingkah seolah-olah dia adalah seorang bangsawan pewaris. Dia bahkan berani mengajakmu bergabung dengan keluarganya melalui pernikahan, membanggakan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya, itu hanya perusahaan kecil, apakah mereka menghasilkan laba 50 juta setahun? Ibu Howard menatap Howard, menikah dengan keluargamu adalah kehilangan besar. Dia pasti telah menipumu. Keira menyipitkan matanya, membalas dengan sinis, Howard, apakah Kira benar-benar menipumu saat kamu menikah? Howard tersedak, mengganti topik pembicaraan. Cukup, buat apa mengungkit masa lalu? Melihat reaksinya, Keira tahu tebakannya benar. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Kira, dia adalah wanita yang lembut dan baik hati. Tahun ketika ia menerima seorang suami ke dalam keluarganya, ia pasti telah menjelaskan keadaan keluarganya kepada Howard. Dia sudah memeriksa, tempat mereka berada adalah Glens, dan meskipun villa kecil itu di pinggiran kota, harganya masih $20.000 atau sekitar ratusan juta rupiah. Jika pendapatan tahunan perusahaan mencapai puluhan juta, itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kira tidak punya alasan untuk melebih-lebihkan ketika dia ingin membawa seorang suami ke dalam keluarga. Ibu Howard tidak kenal ampun. Kira, saat kita sampai di rumah Horton nanti, pastikan kamu berperilaku baik. Jangan bersikap dingin kepada semua orang. Kalau tidak, apa gunanya Howard mengajakmu keluar untuk bersosialisasi? Ingat itu. Keira menunduk. Lihat, wajah datar itu lagi. Ibu Howard mengeluh kepada Howard. Tidak berguna dalam segala hal. Dia hanya tahu bagaimana membuatku marah. Hai Howard, dia tertawa. Bu, jangan khawatir. Dia berasal dari desa. Dia tidak pernah melihat seperti apa keluarga yang sebenarnya. Dia pikir dia yang terbaik. Begitu dia melihat kemewahan Horton, dia akan tahu bagaimana cara menyenangkan orang lain. Ibu Howard mendengar ini dan tertawa, menatap Keira.
Benar sekali, dia selalu terkurung di rumah. Bagaimana mungkin dia bisa bersikap duniawi? Ejekan mereka sama sekali tidak mengganggu Keira. Mereka segera tiba di kediaman Horton. Di luar kediaman Horton, kain putih tergantung di mana-mana, dan banyak orang datang untuk memberikan penghormatan. Mobilnya bahkan belum masuk karena jalan di luar sudah penuh dengan kendaraan. Howard hanya bisa perlahan bergerak maju mengikuti arus. Lalu lintas, Ibu Howard menatap dengan penuh rasa iri ke arah perkebunan besar di depannya. Ya dewa, apakah seluruh komunitas ini dimiliki oleh keluarga Horton? Keluarga mereka sangat kaya. Mata Howard juga berbinar. Ya, ini juga pertama kalinya aku melihat rumah mewah seperti ini. Hari ini adalah kesempatan langka untuk melihat ke dalam. Keira menunduk, tidak berminat untuk mengagumi pemandangan itu. Dia berharap bisa menumbuhkan sayap dan terbang, hanya ingin tahu apakah tubuh itu memang ada. Bersambung ke bab selanjutnya.